Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Saputra Deji Limonu. Saya mahasiswa YN Sultan Amai Gorontalo, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang evaluasi pembelajaran. Nah, di evaluasi pembelajaran memiliki 4 komponen. Yang pertama pengukuran, kemudian yang kedua pengujian, kemudian yang ketiga penilaian, yang keempat evaluasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa sih itu evaluasi. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Check it out. Apa sih itu evaluasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata evaluasi adalah penilaian. Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai. Siapa yang akan mengevaluasi dan mengapa harus dievaluasi? Yang melakukan evaluasi pembelajaran adalah seorang guru. Guru berperan sebagai evaluator yang berfungsi untuk mengetahui berhasil atau tidaknya seorang guru dalam proses pembelajaran. Mengapa harus dievaluasi? Karena evaluasi akan sangat menentukan pembinaan pendidikan selanjutnya untuk anak didik kita, sehingga evaluasi mutlak diperlukan dalam suatu proses belajar mengajar. Evaluasi diperlukan untuk menilai tolak ukur kemampuan, berhasil atau tidaknya metode yang digunakan. Kapan harus melakukan evaluasi? Evaluasi ini akan dilakukan guru setelah proses belajar atau transfer knowledge melalui tugas dan materi yang diajar telah selesai. Bagaimana cara mengevaluasi? Di sini terbagi menjadi 7 poin. Yang pertama, analisis kebutuhan. Yang kedua, menentukan kebutuhan. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar. Kemudian yang keempat, menyusun kisi-kisi. Yang kelima, mengembangkan draft instrumen. Yang keenam, uji coba dan analisis soal. Kemudian yang terakhir, revisi dan merakit soal. Fungsi evaluasi pembelajaran. Fungsi evaluasi terbagi atas 2 bagian. Yang pertama secara umum, kemudian yang kedua secara khusus. Secara umum yaitu mengukur kemajuan, menunjang penyusunan rencana, dan menyempurnakan kembali. Sedangkan secara khusus terdiri dari 3 poin. Yang pertama secara psikologis, yang kedua secara didaktis, yang ketiga secara administratif. Secara psikologis artinya adalah mengandung fungsi yang mencakup signifikan baik bagi siswa, guru, dan orang tua siswa. Bagi siswa, penilaian guru merupakan alat bantu mengatasi kekurangan mampuan atau ketidakmampuannya dalam menilai kemampuan dan kemajuan dirinya sendiri. Kemudian secara didaktif adalah berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapan masing-masing, serta membantu guru dalam usaha memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, secara administratif adalah evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan terhadap murid, lembaga, dan program pendidikan. Tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi terbagi atas 2 bagian. Yang pertama secara umum adalah untuk memperoleh data pembuktian yang menjadi petunjuk tentang tingkat kemampuan dan keberhasilan dalam pencapaian tujuan setelah proses pembelajaran. Kemudian secara khusus adalah untuk menemukan faktor-faktor penyebab gagal atau berhasilnya siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Jenis-jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi formatif biasanya disebut dengan ulangan atau ujian.
Evaluasi ini diadakan setiap akhir pembelajaran suatu materi. Kemudian yang kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif diselenggarakan di setiap akhir semester atau juga biasa disebut dengan ujian akhir semester. Kemudian yang ketiga, evaluasi diagnostik adalah evaluasi guna mengidentifikasi kelemahan peserta didik untuk kemudian dicarikan solusinya. Kemudian yang keempat, evaluasi selektif adalah evaluasi untuk menyaring siswa yang sesuai dengan kriteria pada suatu program. Misalnya, seleksi untuk memilih peserta olimpiade. Kemudian yang terakhir, evaluasi penempatan. Evaluasi ini bertujuan untuk memilih siswa sesuai dengan kemampuan untuk kemudian ditempatkan di program yang tepat. Nah, itulah beberapa materi yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, akhir kata dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.